Merapi belakangan kembali mencuri perhatian. Pasalnya sepanjang paruh pertama tahun 2020, Gunung Merapi tercatat mengalami erupsi hampir setiap bulan. Jika ditotal, maka erupsi sudah terjadi sebanyak 10 kali dan diketahui yang terakhir terjadi pada 21 Juni lalu sebanyak 2 kali erupsi. Balai Penyidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta masih menetapkan status gunung yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada level 2 atau waspada. Berbicara perihal Gunung Merapi, seakan tak akan ada habisnya, lantaran terdapat berbagai kisah menarik di dalamnya. Yang paling melekat diingatan adalah peristiwa meletusnya gunung yang meluluh lantahkan beberapa desa dan menelan banyak korban jiwa. Salah satunya sang juru kunci, Mbah Marijan 10 tahun silam. Dan salah satu tempat yang melegenda adalah Bunker Kali Adem di Gunung Merapi yang terus menjadi buah perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Apalagi saat cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Kemarin aku sempat lihat beberapa temanku yang ke Merapi, kan ada salah satu tur wisata Merapi itu kan ke bunker itu gitu. Dan memang sih ada cerita dari beberapa orang sekitar situ, katanya bunker itu selain bisa menjadi wisata, juga kadang-kadang ada malam deh, kalau nggak salah ada wisata malamnya juga gitu. Itu suka menyeramkan gitu, kadang-kadang ada suara kayak gitu-gitu sih. Itu aku dengar dari beberapa teman-teman yang sempat kesana, informasi dari masyarakat sekitar gitu. Iya, kalau di Merapi sih setahu aku pasti ada aja. Apalagi kalau di bunkernya itu sih bikin bulu kuduk merinding. Dan dengar ada orang yang meninggal kan di sana, 2 orang. Ya ditambah lagi itu, apalagi coba. Pasti serem banget sih. Sebagaimana namanya, Bunker Kali Adem adalah sebuah tempat berlindung di kala Merapi meletus. Berada di dalam tanah, bunker ini dibangun dengan struktur beton yang sangat kokoh, dengan ruangan luas berbentuk bulat, seukuran ruang kelas di kedalaman tanah itu. Didesain sebagai tempat perlindungan dari awan panas atau wedus gembel yang meluncur turun dari puncak gunung, bahkan di dalamnya disediakan sebuah kamar mandi. Dari penelitian yang saya lakukan, tempat-tempat yang memiliki cerita-cerita misteri dikaitkan dengan tragedi, itu biasanya ada 2 hal. Yang pertama, ada yang percaya bahwa roh dari mereka yang mati itu masih belum sempurna ya, masih belum tenang sehingga masih menghantui tempat itu. Tapi ada juga yang percaya bahwa energi ketakutan, kengerian. Kita bisa bayangkan 2 orang yang di situ terjebak ya, panas yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan itu. Tidak hanya fisiknya saja yang sakit ya, terpanggang, terbakar dengan panas yang luar biasa, tapi juga ada ketakutan, ada kecemasan, ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan, dan itu energi itu memuncak. Dan itu biasanya energi-energi itu yang tersisa. Meski sempat porak-poranda pasca letusan Gunung Merapi, beberapa tahun kemudian warga sekitar mencoba bangkit, menjadikan titik-titik bekas letusan sebagai destinasi wisata, dan bunker peninggalan Belanda pun masuk ke dalam salah satu destinasi paket tur Gunung Merapi. Meski kini ruangan bunker sangatlah gelap tanpa penerangan, hingga kerap membuat bulu kuduk merinding. Mengejutkannya, bunker justru tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang selalu penasaran akan sejarahnya. Cerita misteri itu tidak hanya menjual ketakutan sebetulnya, tetapi ada makna di balik itu. Nah, saya percaya bahwa makna di balik cerita-cerita misteri, khususnya di bunker ini adalah pertarungan antara manusia dan kekuatan alam. Jadi bunker itu kan sepertinya dibangun dengan penuh kebanggaan oleh manusia dengan teknologi tinggi, seakan-akan bisalah mengalahkan alam. Tetapi jangan main-main dengan Merapi gitu loh. Yang mau dikatakan bahwa cerita-cerita itu untuk memperkuat bahwa Merapi itu adalah kekuatan alam yang tidak boleh diremehkan.
ya itu hanya itu saja yang diceritakan tentang tragedinya. Padahal sebetulnya tempat itu bisa dibungkus atau diberi makna lebih kuat lagi sebagai monumen dari betapa rapuhnya manusia itu sendiri dibandingkan dengan kekuatan alam. Menjadi monumen tragedi, menjadi tempat yang syarat misteri ya dan dunia spiritual, dan kalau boleh saya tambahkan menjadi simbol dari kekuatan Merapi itu sendiri yang tidak boleh diremehkan. Di balik ramainya pengunjung, Bunker Kali Adem Gunung Merapi menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satu kisah yang paling fenomenal adalah sering terdengar suara orang menangis dari dalam bunker saat sore hari. Kisah ini dikaitkan dengan tragedi saat Merapi meletus tahun 2006 silam, di mana bunker yang dianggap kukuh dan tak mampu menahan suhu ekstrim dari lahar panas dengan suhu 500 derajat Celcius justru mengalir ke dalamnya. Ini menyebabkan meninggalnya 2 relawan yang tengah berlindung dari letusan Gunung Merapi. Di sana itu sebelum ada meletusnya Gunung Merapi ya, itu memang sudah bunker ini sudah memang angker ya dari sononya gitu. Tetapi kok ada itu kata penduduk sekitarnya diketemukan 2 pemuda yang sembunyi takut kena lahar, justru sembunyinya itu di bunker itu. Ya sudahlah kena lahar panas. Dan konon kabarnya di sana ini masih sering terdengar tangisan-tangisan atau jeritan-jeritan pilu yang sangat menyesakkan dada ya kalau didengar itu. Tetapi ya mau bagaimana lagi, orang jasadnya sudah diketemukan, terus juga sudah disempurnakan ya. Dulu kan musim penjajahan, Mbak. Jadi bunker itu sudah ada lama sekali. Jadi kalau di bunker itu kan memang dalamnya kayak goa ya. Ada kamar mandi segala. Ada kamar mandi, ada ya tempat-tempat begitu. Nah, mereka tuh sembunyinya di situ gitu loh. Tetapi karena dengan waktu, tergilas waktu, bunker ini sudah tidak dipergunakan lagi. Lah menjelang ada lahar kemarin, itu ada orang liputan lah, anak muda ya, mau mengabadikan. Tetapi begitu dengar lahar, kok justru dia larinya ke dalam. Kalau udah ke dalam lahar itu masuk ya udah nggak bisa keluar, orang lahar itu panas. Ya sudah terpanggang hidup-hidup gitu. Itu kalau kita mau dengar tanpa orang berilmu pun bisa, itu menjelang maghrib. Apalagi dengan hujannya nggak deras ya, hujannya tuh rintik-rintik. Kita meditasi aja di situ. Ya bakar dupa 3, kita siap di situ. Nah, tapi ngajak kawan dong, ngajak kawan yang nggak meditasi, agar kalau kita lari ada yang ngerem. Ada yang jangan dicegah. Tapi kalau kita sendiri sangat amat bahaya. Karena kenapa? Dia akan masuk ke bunker itu juga. Lari kemanapun larinya ke situ juga gitu loh. Seolah-olah tangisan itu memanggil. Bukan hanya suara menangis dari dalam bunker. Konon bunker ini juga dijaga oleh sesosok makhluk astral yang mengenakan jubah berwarna putih. Sosok tersebut disebut-sebut kerap duduk di atas sebuah gundukan lahar beku yang berada di sekitar bunker. Ada tinggi hitam, ada putih. Putih itu bisa dikatakan orang sufi yang mengingatkan para peziarah ya, para wisatawan. Ada juga putih yang memanggil ya. Karena putih di sini kan macam-macam sosoknya. Ada sosok jahat, ada sosok baik. Jadi kita ini harus betul-betul dibekali dengan iman ya. Kalau iman kuat, kita nggak akan terjerumus. Tetapi kalau iman kita itu setengah-setengah, jangan coba-coba wisata yang memang dikatakan sudah angker ya. Itu selalu diingatkan ya. Kamu cukup berdoa di sini aja, nggak usah masuk di dalam. Doa itu didengarkan kok meskipun di mana saja ya, nggak harus sampai ke dalam.
Tetapi kalau sosok putih yang lainnya yang berbentuk lain itu selalu memanggil dan itu sangat bahaya banget. Bahayanya kenapa? Mengundang kematian. Biar kita ikut jadi penghuni situ. Lantas apakah public figure mempercayai kisah-kisah mistis di balik keberadaan bunker di lereng Gunung Merapi? Kalau aku secara pribadi sih, ya sebenarnya yang goib itu ya kita mempercayainya aja, tapi nggak usah harus memikirkan gitu. Secara pribadi, karena belum pernah ngalamin, jadi memang nggak percaya. Tapi kalau sampai itu terjadi, sebenarnya ya wajar-wajar aja ya. Bagaimana kita bisa menyikapinya aja gitu. Karena memang ada sih, dunia lain tuh pasti ada. Cuman karena belum pernah ngalamin sendiri sih nggak percaya. Percaya nggak percaya sih, karena dunia gaib itu pastinya ada. Cuman mungkin tergantung kitanya aja. Kalau emang kita terlalu tersugesti dengan hal itu, pasti akan menghantui kita. Tapi selama kita berpikir positif, insya Allah aman. Aku percaya ada kehidupan lain selain manusia.